Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilai ta'ala wa khususon aba'ana wa ummahat wa jaddi wa jaddi abna'ana wa auladana wa ta'ala mamaniz tahuna bisabam bihadal majlis wa syarahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Nah, ini kita sudah masuk ayat 200 lebih ini ya. Jadi selama 1 tahun kita sudah bisa ya 200 ayat. Jadi kalau 6.234 berarti dibagi itu jadi berapa tahun nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Zuyyina, kemarin minggu yang lalu terpotong karena ada ya mantan takmir yang wafat. Mudah-mudahan Haji Anwar ini termasuk banyak ininya itu lakonnya untuk masjid lama tuh banyak. Zuyyina lilladina kafaru. Zuyyina itu dibaca juyina nggih ngoten suwun Bu. Zina itu perhiasan ya, juyina diperindah, digoda untuk merasa puas. Sinten Gusti Allah, itu Gusti Allah yang itu tuh sebetulnya yang lilladina kafaru ya, juyina lilladina kafaru. Juyina diperindah, dipapaes ya, diperdayakan. Sekali sebetulnya lebih baik diperdayakan. Siapa yang diperdayakan itu? Lilladina kafaru, marang wong-wong kang podo kafir. Nah, waktu itu ahli Mekah. Waktu itu, kalau sekarang ya seluruh dunia ya, bukan hanya Mekah ya, bukan hanya Asia, Eropa, Amerika, Australia, seluruh benua ya, semua manusia yang kafir ya. Apa yang dijadikan perhiasan bagi mereka orang-orang kafir itu? Al hayatud dunya, tegese opo. Zuyina itunya hayatud dunya. Jadi kalau memang mau diartikan secara bebas, perhiasan dunia itu diperdayakan untuk orang-orang kafir, itu maksudnya. Jadi atau dibalik, orang-orang kafir diperindah kehidupan di dunianya itu dengan kepuasan bitanwihi. Nah, kaulawan mol ya, dengan mapais kehidupannya itu dengan apa ya, dan ini terbukti betul kan. Pak habbuha, pak mongko luwih demen sapa wong-wong kafir ya ha ing hayatud dunya, nyokot ya. Yaskharuna minal ladina amanu, tetapi ini mereka itu menghinakan. Yaskharuna podo nginoaken, menghinakan, melecehkan, meremehkan, sama itu, membuli. Siapa yang membuli, meremehkan, melecehkan, menghinakan? Ya orang-orang kafir itu yang kehidupannya bergelimang dunia itu. Melecehkan siapa? Nah,
minal ladina amanu, melecehkan kepada sebagian orang-orang yang beriman. Mengapa sebagian orang yang beriman itu dilecehkan oleh orang-orang kafir yang seolah-olah dia berpuas diri dengan dunia? Li fakrihim, karena fakire orang-orang yang beriman. Contohnya di zaman sahabat sudah banyak Bu, kabilalin, contohnya sahabat Bilal. Nah, sahabat Bilal itu kan sahabat yang bagaimana? Sahabat yang bertugas sebagai juru adan, nah, bukan tukang adan, juru adannya Rasulullah. Wa Ammar, dan sahabat Ammar, wa Suhaib, dan sahabat Suhaib, yaitu nama sahabat Suhaib. Dengan cara apa orang-orang kafir menghinakan orang-orang yang beriman? Yastahji'una bihim wa yata'alauna alaihim bil mali. Ya tegasnya dengan cara menertawakan, dengan cara apa ya. Orang Islam itu selalu diliputi oleh kemiskinan, kebodohan. Wah, kan itu sekarang itu kan itunya itu apa namanya? Istilah bagaimana cara itu. Padahal kalau dihitung-hitung ya, yang mengkayakan orang-orang kafir itu wong Islam saja nih. Ada setiap tahun 1000 haji yang berangkat ke Mekah saja dari Indonesia itu, orang kafir yang diuntungkan tuh berapa puluh ribu, coba hitung. Ibu-ibu belanja untuk oleh-oleh haji itu ya, iya kan, buatan Cina, iya, orang kafir. Pesawatnya punya siapa, iya kan, itu. Kemudian ibu-ibu punya HP itu yang kaya siapa, nah? Orang kafir. Jadi jangan dikira, saya tidak terima itu kalau dikatakan orang Islam itu miskin-miskin. Wah, itu bagaimana kita menanggulangi kemiskinan umat Islam? Nah, ya. Loh, umat Islam itu kaya-kaya. Jadi jangan inferior lah. Jadi nah itu kan sering bodoh-bodoh. Siapa bilang umat yang pertama kali membangun ilmu pengetahuan di dunia itu sehingga berkembangnya sains dan teknologi sampai sekarang ya umat Islam. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang melecehkan itu dari dulu Bu memang. Ya stahjiuna podo guyuh akan mentertawakan istahja, nyepelekan bihim ya. Jadi orang-orang yang kafir dari dulu itu senengannya ya gitu, dia tuh siapa yang punya mall, siapa yang punya hotel berbintang, nah itu wa ta'alauna podo meden-medeni ya alaihim ingatase wong beriman bil mali dengan hartanya orang-orang kafir, seolah-olah makanya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kan itu kala saya lamuna semua, kan itu. Jadi koma itu ayat ini koma sudah sampai di situ tuh. Jadi zujina lil ladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladina amanu, kan ada wa yaskharuna. Nah, antara wawunya itu wawu atap. Nah, yang kemudian di sini dilakukan waladina taqau utawi wong-wong akeh kang padha takwa. Nah itu fauqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Waladina taqau, koma wawunya itu wawu ini nih. Kalau di sini bukan wawu istiqnaf untuk mengawali lagi. Jadi antara zujina lil ladina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna itu koma. Nah, waladina itu alinea baru lagi, artinya waladina taqau utai wong-wong akeh kang padha takwa sapa si aladina tiang. Kalau ini bisa katakan tiang, jangan uang, karena untuk orang baik. Sementara di atas jujina lil ladina uang-uang ya gak apa-apa. Uang-uang karena apa? Karena untuk orang-orang kafir.
waladina utawi tiang-tiang kathah. Nah, bukan akeh lagi kathah. Ittaqau kang padha takwa sapa si aladina, ya kang padha takwa ini fi'il madi Bu. Fi'il madi itu orang yang memang dia sudah menjalankan ketakwaannya. Takwa itu artinya memang seladatkan wedi, medio marang Gusti Allah. Jadi takwa itu wedi. Tapi wedi itu bukan takut untuk lari, ya, tapi takut untuk mendekat. Waladina utawi tiang-tiang kathah ittaqau kang wis padha takwa sapa si aladina. Nah, tetapi karena ini masih dalam awal seruan masuk Islam kepada orang-orang Mekah, maka ditafsiri asyirka, yaitu yang bertakwa kepada Allah dari perbuatan syirik, ya, perbuatan yang mendobelkan Tuhan, yang menggandakan Tuhan. Wahum utawi si aladina takau iku haulai mengkono tiang-tiang ingkang podo sudah melaksanakan ketakwaan pada Gusti Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu fauqahum, nah, iku den tempat akan. Jadi kalau ingin itu kan fauqahum di atas mereka, ditempatkan di atas orang-orang kafir. Jadi istimewakan. Jadi fauqahum itu untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu oleh Gusti Allah akan ditempatkan di tempat yang mulia. Waladina taqau fauqahum yaumal qiyamati ono ing dalem dinane kiamat mangke wallahu utawi Gusti Allah iku yarzuqu maring rezeki sapa Gusti Allah man ing wong saya kang den ngersakake sapa Gusti Allah, ya, ingman min ghairi hisabin saking tanpa ana siksa. Nah ini wallahu yarzuqu mayyasha'u bi ghairi hisab. Ai rizqan wasi'an fil akhirati, ya. Awid dunya bi ayyum ai tegese mayyasha'u bi ghairi hisab ditafsiri dengan rizqon tegese dengan rizki wasi'an kang jembar fil akhirati ono ing dalam akhirat. Jadi kita jangan meri Bu, makanya panjenengan semua, kita semua pun ngantos meri kepada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir itu diluluh dengan harta dunia yang apa? Yang luar biasa. Tetapi ingat, insya Allah bagi tiang-tiang mukmin, tiang-tiang yang bertakwa, kepuas dan kenikmatannya nanti di akhirat. Nah, ini memang ada yang beberapa pemaknaan akhirat itu kapan sih? Nah itu. Akhirat itu sebetulnya kalau menurut Imam Ghazali itu begitu kita masuk alam kubur itu sudah masuk akhirat sebetulnya. Karena awal kubur itu adalah awal keabadian hidup manusia. Karena jadi jangan bermimpi, wah kalau begitu setelah alam barzakh, kemudian ada alam mahsyar, kemudian ada alam surga dan alam enggak. Tapi kalau jadi mati itu awal masuk akhirat. Karena sudah tidak ada lagi. Yaumul akhir itu kan di mana hari terakhir seseorang menghadap Allah, ya, untuk mengakhiri hidupnya di dunia. Ya, jadi gak usah jadi monggo kita berlomba-lomba untuk podo-podo mati selamat. Atau ada kemungkinan awid dunya, atau ono kolone kita ini juga ada kemungkinan hidup di dunia juga diberi rezeki yang jembar, ya, keturutan lah karpe, yaitu haji bolak-balik kan bi ayumalika bi ayuma kalawan yento milik sapa Gusti Allah. Tetapi ingat itu ya, tetapi untuk orang yang beriman memang ini
tidak sok-sokan seperti kepada orang kafir lah, ngujinya Gusti Allah itu. Ya mungkin kan dengan keadilan ya, kalau bisa memang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maunya kan begitu kita itu. Tetapi seandainya pun dalam kehidupan di dunianya itu seperti tadi contohkan koyo Bilal, koyo Suhaib, koyo Ammar yang secara ekonominya pas-pasan menurut ya, takaran kebutuhan dunia, tapi saya yakin orang yang beriman itu tetap akan menunjukkan ya apa namanya kewiraiannya itu, kekonaahannya, konaan, nerimanya itu karena itu. Kalau orang yang beriman itu ceritanya. Mudah-mudahan kita ini ya diberi kecukupan rezeki, kecukupan untuk ibadah. Semakin banyak rezeki kita berharap semakin banyak ibadah kita. Contohnya yang pernah saya sampaikan itu Imam Syafi'i itu merevisi pendapatnya terkait dengan masalah bagaimana orang yang beriman bisa hidup di dunia dengan banyak sarana untuk beribadah. Jadi kaya harta itu sarana untuk banyak ibadah. Karena gurunya Imam Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di hadapan orang banyak dan di meja saking banyaknya uang, seolah-olah dipamerkan, seolah-olah menurut orang yang tidak ngerti. Ketika ditanya, panjenengan sang guru, kenapa kalau ngitung uang selalu di depan? Apa jawabnya Imam Syaibani? Saya harus memberi contoh kepada orang-orang yang beriman, harus kerja keras, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kekayaan yang cukup untuk banyak melaksanakan ibadah. Sehingga bisa sodako, bisa haji, bisa kurban, kemudian bisa akikoh, itu kan begitu. Tidak untuk menjadi alat kepuasan. Bedanya di situ. Kalau orang-orang kafir memang ziyina, dijadikan untuk alat untuk memuaskan diri, pamer, ya pamer jam mewah, pamer mobil mewah, pamer rumahnya yang berapa miliar bu. Bahkan ada yang berapa itu seorang terkaya di dunia yang baru merenovasi rumahnya di Hawaii berapa triliun habisnya ya, sampai triliunan bayangin satu rumah itu. Wah, itu. Nah kita ini nggak usah mikir triliunan ya. Punya rumah dua, yang satu sedekahkan ke masjid, yang satu tempati ya supaya adil. Nah, itu di akhirat kita akan lebih kayak artis itu siapa jenis orang Sumedang baru renovasi rumahnya habis 22 miliar ya, kan. Jadi kan luar biasa. Juyina linasi hubus syahwati, dan ada lagi nanti di belakang. Kanan nasu ummatan wahidah, kana pun ono sopo anasu menuso iku umatan wahida. Awale sajane menuso itu karena Gusti Allah diciptakan dalam satu umat ya. Alal imani ing atase teman-teman iman marang Gusti Allah. Tetapi sayang paba'asallahu nabiyina. Nah ini setelah diusus nabi mulailah muncul iri ya dari iblis. Jadi Nabi Adam diangkat jadi nabi itu diireni ya, jadi diireni. Begitu juga para nabi setelahnya Adam, sis terus ngantos kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, sehingga ada ulama yang berpendapat seandainya manusia itu tidak ada rasul, makhluk manusia mungkin manusia itu ya, tetapi ingat ya, ketika manusia tidak ada rasul sama dengan manusia itu tidak kenal kembali dengan Tuhannya, dibiarkan liar seperti pada zaman sebelum ada Nabi Adam. Dunia ini sudah diisi
bangsa demit, oleh bangsa jin, bangsa iblis, bangsa mah dibiarkan liar, dibiarkan liar. Karena pun ono sapa anasu manusa iku umatan wahidah dalam satu umat yang satu alal imani nalikana ketika orang-orang itu dalam satu ikatan iman fahtalapu mongko pojo persulayaan pojo berpisah-pisah pojo bercerai-berai ya. Bian amana badun wa kaparo badun ya. Bian amanya yento iman sapa badun sebagian saking nas wa kaparo lang podo kafir sapa badun sebagian dari nas. Nah, untuk bisa maunya ada para nabi itu untuk bisa kembali mereka jadi umatan wahidah maunya Baba sama ngutus sapa Allah Gusti Allah annabiyina ing pira-pira para nabi atau para rasul marang nas ya yaitu mubasyirina kang aweh kabar gembira sapa para nabi ya kepada siapa mubasyirin man in wong amana kang podo iman sapa si iman dengan apa mubasyirin bil janati dengan adanya tempat yang sangat indah tempat yang sangat nyaman. Jadi kullu naimin naimun ila naima ahli jannah. Kullu naimin setiap nikmat ahli dunia itu naimun akan hilang ila naima ahli jannah kecuali nikmatnya ahli surga. Kaya apa gambarannya? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at kan wala khatara biqalbin wa kullu naimin naimun. Begitu juga setiap susah kita di dunia mesti akan sirna, tidak akan ada susah abadi dan tidak ada kepuasan abadi ya, di dunia ini. Makanya ya mudah-mudahan lah semuanya ya ini. Wa mungdirina lan awi podo beri kabar susah meden-medeni ya sapa para rasul man ing wong kaparo kang padha kafir sapa si man bin nari dengan ancaman masuk neraka. Jadi tugasnya rasul itu dari ayat ini sudah kelihatan. Jadi paba'asa tatkala Gusti Allah ngangkat para rasul, para nabi, satu para nabi itu akan memberi kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman, kados panjenengan semua itu ya harus yakin betul kita ini. Kalau kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang beriman dan pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu udah pasti itu. Wa mungdirina dan nakut-nakuti sapa para nabi, ngancam para nabi ya. Dengan apa? Dengan memasukkan ke neraka kepada orang-orang kafir. Jadi ketika ayat zuyina di atas pun ngantos panjenengan meri karena siapapun kalau mati dalam keadaan kafir itu pasti akan masuk neraka. Bahkan nanti di dalam surat Ali Imran ya Ali Imran ya, surat Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih. Nah, insyaallah kalau tidak salah nanti juz ketiga. Nah, dalam surat Ali Imran digambarkan menyesalnya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada 3 penyesalan kepada orang yang mati itu. Begitu panjenengan masuk kubur, ada 3 penyesalan. Yang ini harus ingat-ingat ya. Dan dalam surat Ali Imran itu kaitannya dengan orang kafir. Orang kafir itu begitu mati, Bu, nyesalnya minta ampun itu. Itu bagi orang kafir. Sampai dia nantang nang Gusti Allah walawif tadabih kana. Gusti, seandainya panjenengan balekno kula teng donya sesaat saja, sadetik saja. Walaupun kula kengken nebus dunia dengan segala isinya dengan emas, saya kepingin balik lagi ke dunia. Itu orang kafir saking menyesalnya. Nah yang kedua Bu, ini bagi orang Islam sudah ngaku Islam tetapi tidak sholat,
lam naku minal musholin, kan itu dalam nanti juga ada penyesalan bagi orang yang ngaku Islam tetapi ora purun sholat. Begitu dia mati akan menyesal. Dia ini kenapa kamu di neraka? Apa jalam naku minal musholin, Gusti kula ini gara-gara kula boten tahu salat nang dunya iku makanya. Nah yang ketiga, ini orang yang sudah sholat ya, dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 ini sudah sholat, sudah Islam, tetapi boten purun sedekah, boten purun sedekah, medite cik mak medit, padahal tidak ada orang yang miskin gara-gara sedekah. Pak sedekah kan maka Gusti mugi panjenengan balekaken kula teng donya. Apa yang akan kita lakukan? Apa sedekah wa akum minas sholihin. Nah itu biasanya itu dibaca waktu maghrib oleh Ustaz Nasir itu ayat itu ya. Jadi Ustaz Nasir senang itu kalau maghrib ngimami ya, mesti dibaca ayat itu biasanya surat Al-Munafiqun ayat 10 ya. Pak sedekah wa akum minas sholihin. Gusti kalau panjenengan saken balekaken malih kula teng donya daripada rumah kula kene rayap gak ono sing ngopeni karena anak-anak wis adoh kabeh wis sugih kabeh mobil kula tinimbang mangkrak mogok gak ono sing ngopeni tak sedekahna mbane keten emas-emasan kula yang daripada ternyata semuanya itu jadi siksa tak balik mana Gusti tak sedekahkan ke masjid. Nah, akan ada 3 ayat ya, yang memberikan gambaran yang satu untuk orang kafir, orang musyrik ya, orang murtad ya, kemudian yang kedua penyesalan itu orang yang Islam tapi tidak sholat, yang ketiga akan ada penyesalan orang sudah sholat sudah macam-macam tetapi dia tidak bersedekah. Dalam Al-Quran itu Gusti Allah sing menyampaikan ke kita gitu. Wa anzala ma'humul kitab wa anzala wisnurnaken sapa Gusti Allah ma'hum sertane tiang-tiang singkang ini Pak sertane para nabi ma'hum kepada orang-orang nurunaken apa Gusti Allah alkitaba ing pira-pira kitab suci. Nah, karena kitab suci yang diturunkan oleh Gusti Allah itu bukan satu, maka kata Alkitab bisa diartikan Al-Kutub. Kitab itu mufrad, Al-Kutub itu jamak. Nah, mengapa jamak? Karena kitab suci yang diturunkan Gusti Allah itu ada 4. Satu, Taurat. Apa? Satu apa Bu? Apa dulu diurut? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an ditambah dengan suhuf. Nah, ngapunten nggih Bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Ingat-ingat, yang pertama itu Zabur. Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Dawud. Nah, sementara rasul-rasul yang tidak dapat kitab suci, pedomannya dapat suhuf, lembaran-lembaran. Yang konon kalau menurut ini kan hubungannya dengan membangun peradaban manusia per periode. Yang kedua Taurat. Nah, Taurat itu kepada Nabi Musa. Yang ketiga Injil kepada Nabi Isa. Yang keempat Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang monggo nih, kita ini sekarang ini kan sedang berhadapan dengan dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Yang mudah-mudahan pun keliru kita memahaminya, jangan sampai keliru. Ya, memaknainya jangan sampai keliru. Mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Gusti Allah ya. Wa anzalalan nurunaken sapa Gusti Allah marum serta para nabi alkitaba ing pira-pira kitab suci bil haqqi kalawan hak. Hak di sini benar pasti
ya itunya itu. Bukan kitab karangan manusia. Muta'alliqun bi anzala. Jadi bil haqqi itu untuk mengokohkan kata yang ada kaitannya dengan kata anzala. Nah, itu penjelasan mengapa ditambah kata hak. Nah, itu wa anzala bil haq, itu maunya kan seperti ini, dalam rangka supaya ada keterikatan bahwa yang diturunkan oleh Gusti Allah kepada para nabi itu memang kitab suci yang betul-betul hak, yang betul-betul original. Untuk apa kitab suci yang diturunkan kepada para nabi? Liyahkuma drapon yento, dados alat untuk menghukumi ya sapa Gusti Allah yang itu bihi kalawan kitab itu, untuk memberikan penjelasan, untuk menghukumi, untuk menjadikan pedoman, untuk menjadikan al-fariq bainal haq wal batil. Nah itu bainan nasi ing dalem antarane pira-pira manusa. Mengapa kitab suci ini dibutuhkan? Nah, karena kadang-kadang hidup manusia di dunia ini fimah talafu fihi, ya fima ing dalam barang kang ihtalafu kang podo nyul perselisihan persulayaan sapa sinas fihi ing dalem ma. Jadi untuk memutuskan, untuk mengadili perkara-perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah umat manusia, maka butuh pedoman yang pasti. Nah, itulah sebabnya mengapa umat Islam nuntut bahwa hidup di dunia itu harus semuanya mengacu kepada pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini punya tugas bagaimana Al-Quran itu supaya dijadikan pedoman di bidang ekonomi, bidang politik, bidang keamanan. Jadi ipolexos budhankam, ideologi politik. Dulu kan yang sekolahnya tahun 80-an mesti terkenal dengan istilah ipolexos budhankam. Ya, itu yang sekolahnya tahun 80-an, tahun 90. Tetapi setelah 98 ke sini anak-anak yang sekolah itu gak ngerti itu ideologi, politik, pertahanan, keamanan. Ipolek, I-nya ideologi, Po-nya politik, Lek-nya ekonomi, sosial, Bud-nya budaya. Nah, masih ingat nggak ibu-ibu yang sekolah dulu ada penataran P4 ya? Jadi oleh karena itu ada yang namanya wawasan Nusantara. Nah, paham itu kalau yang sekolah tahun 80-an itu ada karena apa? Ada pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila. Ya, masih ingat Bu, yang sekolah, yang kuliah. Makanya ideologi kita ini harus mengacu kepada ideologi Islam. Itu karena apa? Menyatu dengan sistem keyakinan. Dan kita yakin Islam ini menyemai kebaikan, menyemai keindahan, menyemai ketertiban, menyemai ketenangan, bukan menyemai kebrutalan, bukan menyemai teroris. Itu hati-hati loh Ibu dengan dengan itu. Bukan menyemai ekstremis. Tidak, justru Islam itu menyemai perdamaian. Liyahkuma bainan nas, ini kan liyahkuma bainan nasi bimah talafufi, bisa menjadikan sarana alat untuk mendamaikan, bukan untuk mempertentangkan. Makanya saya sangat jengkel sekali kalau ada ngaku berdakwah Islam tapi isinya provokatif, menyalahi itu, menyalahi kaidah kesyariatannya itu. Ideologi. Mengapa harus Islam ideologi kita? Karena Islam ini dijamin memberikan hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Politik juga begitu. Ya, karena politik ini juga tugas agama dalam Islam itu. Menoto orang banyak itu bagian dari amal soleh. Bukan untuk
rebutan jabatan, bukan rebutan kekuasaan, bukan bagi-bagi duit supaya mendapatkan kedudukan. Itu pengkhianatan itu sebetulnya yang seperti itu. Islam itu mendidik orang bermasyarakat, berpolitik, bernegara dalam rangka hasanah fidunya. Karena ada butuh kewenangan-kewenangan yang menjadi urusannya penguasa. Itu ideologi politik. Sosial juga begitu. Bagaimana hidup watawa sobis sobri, watawa sobil marhamah. Bagaimana kehidupan sosial itu sebenarnya saling menasihati dan saling menjunjung tinggi marhamah, kasih sayang. Jadi keliru kalau menuduh Islam tidak kasih. Jadi Islam itu menanamkan kasih sayang. Ayat pertama saja sudah Bismillahirrohmanirrohim. Itu keliru banget itu kalau ada orang ekstrim di dalam cara menganggap orang lain kalau tidak seideologi musuh. Itu salah besar dan saya berani taruhan itu. Islam itu mengajarkan sosial itu kasih sayang, watawa sobisob. Inna ad-dinus, kata Rasulullah, innal islama dinus samhah. Sungguh Islam itu agama yang penuh toleran, penuh kasih sayang. Budaya juga begitu, budaya yang islami, budaya yang tidak norak. Nah, ini sekarang budaya norak ini sudah ngetren lagi nih, budaya tongta, budaya artis pamer pamer bikini dijadikan idola di medsos kan itu. Ini sudah budaya norak, sudah ini lagi. Nah, budaya Islam itu budaya tertutup, budaya terhormat. Mengapa wanita harus ditutup secara rapi, secara ketat? Karena biar kehormatannya itu betul-betul terawat secara baik. Makanya ada ayat hijab. Pertahanan keamanan juga begitu. Mengapa kita butuh proteksi, butuh keamanan, butuh himayah? Ya dalam rangka membangun ketenangan. Itu bukan untuk cari musuh, ya. Membangun pertahanan keamanan itu. Jadi ipolek sosbudhan kami itu ya kalau mengacu semuanya kepada nilai-nilai Islami dijamin baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ai minad-dini tegese dari pertentangan dalam masalah agama. Wa makhtalafa fihi ilal ladina utuhu. Nah, wa makhtalafa wa malan ora ono pertentangan, perselisihan fihi ing dalem ma ikhtalafu bihi ya. Ai ad-din dengan nama illal ladina illa kecuali angin kejobo aladina yaitu yang hidup di pertentangannya terjadi di antara orang-orang utuhu, orang-orang itu yang sudah menerima udah sapa si aladina ing kitab. Jadi ini kan gambaran Al-Qur'an ketika diturunkan. Jadi karena apa terjadi pertentangan? Karena umat-umat yang merasa dengan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad, merasa dengan adanya kitab suci baru terganggu. Oleh karena itu dengan adanya Al-Quran ini pa'amana ba'dun wa kafara ba'dun. Pa'amana mongko padha iman sapa ba'dun setengah saking si aladina wa kafara lan padha kafir sapa ba'dun setengah si aladi. Setelah kapan mereka terjadi setengah sebagian percaya dan sebagian tidak mimbadi maja'ahumul bayinat, setelah Rasulullah Kanjeng Muhammad menjelaskan kepada mereka-mereka yang aladina utuhu itu mimbadi masa sause dalam sause maja'a sayute yen tawus temeko athum maja'athum. Mengapa at dibikin jama? Karena fa'ilnya bayinat. Setelah penjelasan dari Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sampai kepada mereka orang-orang yang aladina utuhu, kepada orang-orang yang sebelumnya menerima kitab suci. Itu ceritanya ngoten. Nah itu beratnya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah itu karena berhadapan dengan orang-orang yang dulunya ya biyen agamaku ngene apa kok
makanya Nabi Muhammad itu digambarkan orang aneh, orang yang gila, membawa sihir dan segalanya itu kan. Nah, itu karena apa? Karena terusik orang-orang yang dulunya juga sudah sama. Nah, al-bayinat ay al-hujjatud dhahiratu, tegese yang dimaksud al-bayinat ini adalah argumen yang cukup nyoto. Hujjas itu argumen jamak, hujjah mufrad, hujjajun itu jamak. Al-hujjajud dhahiratu tegese hujjah yang pertelo yang jelas ala tauhidi ing atase merintahaken tauhid nyuwiji akan dumateng Gusti Allah. Nah itu wamin utawi kata min itu mimba dimaja'athum itu dijelaskan. Ini kalau ingin tahu mengapa di situ ada mimba dimaja'athum, wamin utawi kata min itu muta'alliqatun gumantungan bihtalapa dengan kata ikhtalapa. Jadi apa namanya, kalau ingin sedikit memahami konstruksi susunan kalimat di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka ada kata-kata tertentu itu yang perlu mendapatkan penjelasan khusus. Seperti tadi, Fima talafu fihi, ma artinya ma, fima ma di sini artinya tuh agomo. Nah itu. Ilal ladina utuhu di sini artinya kitab suci sebelum sebelum Al-Qur'an. Orang-orang yang menerima kitab suci sebelum Al-Qur'an. Nah, itu. Nah, kemudian min kata min di sini itu hubungannya dengan kata wa makhtalafa dengan kata ikhtalafa. Oh, jadi min itu sebagian dari orang-orang yang bercengkreh, ya, yang bertukaran, yang bergelut. Nah, itu kan ikhtalafa itu gelut, beda pendapat, tukaran itu. Nah, wahya yaitu wahya utai kata muta'alliqatun ini kalau itu penjelasan kalimatnya, ini tafsiran yang menjelaskan kalimat wahya wa ma ba'daha, dan setelahnya itu setelah kata mim ba'di ma ja'athumul bayinat ini itu muqaddamun sebagai kalimat yang memberikan penjelasan lebih awal alal istisna'i ing atase adanya pengecualian bil makna on dalam artinya. Sehingga ketika mim ba'di ma ja'athumul bayinat memang ada sebagian orang-orang yang sudah mendapatkan penjelasan daripada rasul-rasul sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ada yang memang mereka mempertanyakan itu kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Bagian bagian itu karena lacut, karena membangkang. Bago itu membangkang, karena membangkangnya orang-orang kafir bainahum ing dalam antarane orang-orang yang sudah mendapatkan di kitab suci sebelum Al-Qur'an. Fahadallahu alladina amanu limakhtalafu fihi minal haqq. Fahadallahu mangka nuduhaken sapa Allah Gusti Allah alladina ing wong-wong kang padha tiang-tiang, ing dalam tiang-tiang kang padha iman limakhtalafu maring barang kang wis den perselisihkan fihi ing dalem bayane minal haqi saking kebenaran biidnihi kalawan izinipun Gusti Allah bi iradatihi kategese kalawan kersanipun Gusti Allah. Wallahu utawi Gusti Allah iku yahdin dah akan sapa Gusti Allah man ing wong yasha. Nah di sini itunya itu Pak, misterinya itu
Ya, ternyata walaupun kita sudah menjelentrehkan kados nopo mawon, ternyata Gusti Allah itu masih ada rahasianya. Wallahu yahdi mayyasha ila siratim mustaqim. Nah, alhamdulillah kita semua mudah-mudahan termasuk kategori yahdi mayyasha. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yahdi nuduhaken sinten Gusti Allah man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Gusti Allah ing man ai hidayatahu ing hidayah saking Gusti Allah nedahaken dumateng pundi ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Disinilah mahalnya itu. Makanya kita ini mengapa harus seperti ini, karena semuanya itu di dunia diuji. Orang ahli dakwah mengajak kepada umat ya diuji. Apakah akan bangga dengan banyaknya pengikut yang mau jamaah atau kecewa dengan tidak adanya yang ngaji? Ya, itu kan itu. Jadi ujian semuanya itu. Jadi di sini Gusti Allah itunya. Karena apa? Karena kita tuh sama-sama diuji, sama-sama berupaya untuk apa? Selalu mendapatkan gegeman didodot ditarik ya oleh fadl dan rahmatnya Gusti Allah. Ngoten sedherek nggih. Monggo sementara ini kita teruskan lagi besok. Am hasibtum antadhul jannata walama ini Allah ke besok. Jadi ayat ini memang pelik ya ketika ternyata munculnya problematik pertarungan antar keyakinan. Nah, mohon maaf kalau kita telusuri orang-orang yang ekstremis di dalam memahami Islam itu memang sengaja didesain untuk menjadi musuh orang Islam dari dalam. Jadi kalau ada orang yang nuntun agama kemudian melahirkan eksklusifisme, melahirkan eksklusif, hanya merasa dirinya yang paling benar, kelompok yang beri benar, itu sudah salah. Ya kalau panjenengan ingin niteni kaya opo Islam yang mendapat hidayah dan Islam yang menjadi provokator, itu indikatornya satu, kalau dia sudah menyalahkan sama-sama seagamanya, itu sudah jelas salah. Yang kedua, sudah memberi stigma atau pernyataan-pernyataan yang bersifat provokatif, itu sudah di luar ini, sudah di luar yahdi mayyasha itunya. Apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, itu sudah pasti dijamin mengajarkan ajaran Islam yang salah. Nggak cocok. Karo bain limah talapu bain liyahkuma bainan nasnya enggak cocok. Nah, jadi itu cerita. Nggih, Bang. Nggih. Nah, jadi panjenengan pun ngantos memahami rizki itu tumpukan harta benda. Nah, selama ini kan orang memahami rizki itu seolah-olah tumpukan bondo dunyo. Padahal rizki itu indikatornya itu ada 4 macam. Pertama, rizki yang paling istimewa dari Allah itu adalah dipurunkan masuk Islam. Ingat-ingat ya. Jadi rizki yang paling istimewa itu dipurunkan masuk Islam. Nah itu. Nah yang kedua, setelah masuk Islam mau menjalankan tuntunan Islam, maka itu rizki level kedua yang paling istimewa di sisi Allah. Nah, yang ketiga
diparingi kesalehan keluarga, ya, keluarganya itu saleh. Nah, yang keempat diparingi keberkahan. Nah, sebetulnya dalam konsep rizki itu hanya 4 itu. Nah, dalam konsep ekonomi itu sebetulnya pemahaman rizki yang salah. Sebab ekonomi itu sebetulnya bagian daripada ujian kehidupan. Ya, itu yang selama ini kan orang menganggap rizki itu kalau duitnya banyak, mobilnya akeh, bojone akeh pisan. Nah, itu ya. Kan itu, padahal itu kalau dalam, mohon maaf, ini salah kaprahnya kan di situ. Nah, oleh karena itu yarjuku mayasya, ini kan hubungan kan orang masuk Islam juga kehendak Gusti Allah, orang bisa menjalankan Islam walau fadlullah wa rahmatullah tabatumus syaiton walau la fadlullahi wa rahmatuhu. Seandainya orang itu tidak mendapat fadl dan rahmat Allah, la tabatumus syaitan, maka orang itu akan. Nah, makanya Gusti Allah untuk istilah yang berhubungan dengan tumpukan harta itu bukan rizki, kan zuina, ya kan, ya, perhiasan yang menggiurkan kan itu. Nah, yang keempat keberkahan. Nah, untuk urusan makan, SPP, sandang, pangan dan perumahan itu sudah apa sakilatinya ada, Pak. Kalau kita mau ukril ya gempil. Nah, itu ceritanya ngoten, Pak. Itu kalau berbicara yarjuku mayyasa biwairihi hisab. Makanya akhirnya tidak ada malapetaka. Kalau 4 hal ini betul-betul dimiliki oleh seseorang. Kan itu kan ngoten serius saya itu kalau ingin bicara bener kan itu, Pak. Cuman sayang kadang-kadang kita ini untuk bicara benar itu dianggap aneh kan ngoten nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afini amin kabla mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan Muhammad. Salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa taqum sawfatu min jami'il khairat. Wa may ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika Allahumma iftah qulubana. Inama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirab. Sekurang dan selengkapnya panjang ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.